Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad atana fursatan jamilah wa sihhatan tammah hatta istata'na an nataqabal al-yawm. Salam wa tasliman daimain ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Amma ba'd. Akhwati fillah, alhamdulillah al-yaum istata'na nataqabal. Hari ini kita dapat bertemu. Anakku sekalian, Al-Ustadz berharap semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, fi sihhatin wa afiyah. Sekali lagi Ustadz ingatkan, kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu Ustadz berharap anak-anakku semua tetap dan menjaga 5M atau protokol kesehatan dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, materi kita hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi tata bahasa dalam bahasa Arab, yakni kita akan membahas tentang dhamir. Dhamirun. Apa itu dhamir? Secara singkat dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kata ganti orang. Namun secara detail pengertian dhamir secara etimologi atau menurut bahasa Indonesia, dhamir itu artinya adalah kata ganti. Jadi dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal istilah kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti itu bahasa Arabnya adalah dhamir. Namun menurut terminologi atau istilah, dhamir adalah suatu isim ma'rifah. Jadi kata ganti orang itu adalah sebuah isim ma'rifah yang sudah jelas, yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat dari aku, kita, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya. Jadi itu menurut istilah pengertian dhamir. Ingat, dari pengertian ini, ingat dhamir itu adalah sebuah isim yang sudah ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena kata tersebut, isim tersebut sudah bermakna khusus. Berikutnya, secara kaidah dalam bahasa Arab, dhamir itu diartikan huwa ismun ma'rifah yadullu 'alal mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Dhamir adalah isim ma'rifah yang menunjukkan kepada pembicara, orang pertama mutakallim, awil mukhatab atau lawan bicara, orang kedua, awil ghaib atau orang lain atau orang ketiga. Jadi kata ganti itu ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Inilah pengertian dhamir baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, di dalam bahasa Arab, dhamir itu terbagi ke dalam beberapa jenis atau macam. Secara umum, dia terbagi ke dalam 3 jenis dhamir. Yang pertama, namanya adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Apa itu dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah kata ganti yang penggunaannya dalam kalimat bahasa Arab itu dapat terpisah. Dia terpisah dari kata lainnya atau dapat berdiri sendiri. Dia tidak ditulis secara bersambung dengan kata atau huruf yang lain. Jadi dia berdiri sendiri, terpisah dari kata-kata yang lain dalam sebuah kalimat. Itu pengertian dhamir munfasil. Singkatnya, dhamir munfasil adalah dhamir kata ganti yang terpisah, berdiri sendiri. Yang kedua, dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil adalah jenis dhamir yang dalam penulisannya itu bersambung dengan kata yang lain. Kalau munfasil tidak bersambung. Nah, kalau muttasil itu bersambung dengan kata yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersama dengan atau bersambung dengan kata yang lain. Dan yang ketiga adalah dhamir
mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak muncul dalam penulisan atau dia tersirat. Jadi tidak disebutkan, tidak tertulis, tetapi dhamir kata gantinya itu tersirat, tersembunyi. Kita hanya memahaminya dari kalimat yang ada dalam tulisan kalimat tersebut. Jadi dhamir itu ada 3 macam. Dhamir munfasil yang terpisah, bisa berdiri sendiri. Dhamir muttasil yang bersambung dengan kata yang lain, dan dhamir mustatir yang tidak kelihatan atau tidak muncul dalam penulisan atau tersirat. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas dulu yang pertama, yakni dhamir munfasil. Kemudian ada 2 jenis, ada yang rafa, ada yang nasab. Untuk pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas yang rafa terlebih dahulu. Jadi ingat, dhamir munfasil itu adalah dhamir yang bisa berdiri sendiri atau terpisah. Dia berbentuk ada orang ketiga, ada orang kedua, dan ada orang pertama. Kita lihat kata ganti untuk orang ketiga. Di dalam bahasa Arab, kata ganti orang ketiga yang dhamir munfasil itu ada, yang pertama adalah huwa. Huwa. Apa artinya huwa? Dia laki-laki 1 orang. Yang kedua, huma. Huma. Apa artinya huma? Huma artinya mereka berdua laki-laki. Berikutnya, hum. Hum artinya mereka laki-laki, lebih dari 2 atau 3 ke atas, banyak mereka laki-laki. Huwa, huma, hum. Berikutnya adalah hiya. Apa itu hiya? Hiya artinya dia perempuan 1 orang. Berikutnya huma artinya mereka berdua perempuan. Dan hunna artinya mereka perempuan lebih dari 2, hunna. Jadi huwa, huma, hum untuk laki-laki, kemudian hiya, huma, hunna untuk perempuan. Jadi inilah 6 kata ganti orang ketiga, 6 buah dhamir untuk kata ganti orang ketiga. Diperhatikan, ada yang untuk laki-laki, kemudian ada yang untuk perempuan. Kita ulangi. Untuk laki-laki huwa, huma, hum. Untuk perempuan hiya, huma, hunna. Baik, anakku sekalian, itu untuk orang ketiga. Berikutnya kata ganti orang kedua. Yang pertama adalah anta. Anta artinya kamu laki-laki. Yang kedua, antuma. Antuma artinya kalian berdua atau kamu berdua laki-laki. Kemudian untuk yang banyak, antum. Antum artinya kalian laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan yang pertama adalah anti. Anti artinya kamu perempuan 1 orang. Berikutnya antuma. Antuma kamu berdua perempuan. Dan untuk yang banyak, bahasa Arabnya adalah antunna. Antunna kalian perempuan. Jadi kata ganti orang kedua juga berjumlah 6. Untuk laki-laki anta, antuma, antum. Untuk perempuan anti, antuma, antunna. Baik. Berikutnya untuk kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara, orang pertama. Itu hanya ada 2 dhamir.
Yang pertama adalah ana. Ana artinya saya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah nahnu. Nahnu untuk atau yang berarti kami atau kita. Jadi hanya dua kata ganti dhamir untuk orang pertama, ana, saya, nahnu, kami. Baik anakku sekalian, itulah 14 kata ganti dhamir munfasil dalam bahasa Arab. Contoh kalimat kita gunakan dalam sebuah kalimat dhamir-dhamir tersebut. Misalnya kita ingin buat kalimat dia adalah seorang siswa, dianya adalah laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah huwa talibun. Huwa talibun. Dari kalimat ini kita dapat memahami makna bahwa huwa, dari kata huwa itu memberikan gambaran bahwa dia adalah seorang laki-laki, kemudian hanya satu orang. Contoh kalimat yang lain, mereka berdua sedang bermain di halaman rumah. Bahasa Arabnya adalah karena mereka berdua, maka diambil kata dhamir huma. Huma yal'abani fi sahatil bait. Mereka berdua, maka yang dipakai adalah huma. Berikutnya, misalnya kalimat kalian semua pintar. Kalian karena ditujukan untuk orang kedua banyak, maka yang digunakan adalah antum mahirun. Dari kalimat ini kita bisa memahami bahwa antum itu memberikan gambaran bahwa audiens kita banyak. Kemudian secara umum mereka semua adalah laki-laki. Antum mahirun. Baik anakku sekalian, semoga dengan contoh kalimat ini Anda sudah bisa memahami bagaimana cara menggunakan dhamir munfasil yang benar sesuai konteks kalimat yang ada. Kita masuk di latihan untuk semakin memberikan kita pemahaman dari penjelasan sebelumnya. Misalnya ada kalimat raja'at Aisyatu mubakkiratan minal madrasah. Nukta-nukta titik-titik thalibatun. Pilihannya, apakah yang benar mengisi yang titik-titik tersebut adalah huwa atau hiya atau huma atau hunna? Kita lihat di kalimatnya ada kata Aisyah, menyebutkan nama seseorang. Aisyah itu adalah perempuan dan sendiri. Karena Aisyah perempuan dan sendiri, maka kata ganti orang yang cocok untuk mengganti Aisyah adalah kata hiya. Hiya, dia perempuan. Naam, jayid. Berikutnya kalimat yang lain, nama Aliun fi ghurfatin naum. Ali tidur di ruang tidur atau di kamar tidur. Nukta-nukta titik-titik ta'ban, capek. Dia capek. Nah, dhamir yang cocok mengisi titik-titik tersebut apakah huma ataukah hunna ataukah huwa atau hiya? Dilihat di sini adalah nama Aliun. Ali berarti laki-laki, maka yang cocok mengisinya adalah dhamir huwa. Nah, jayid. Berikutnya ada kalimat Ahmad wa Hasan taliban. Ahmad wa Hasan taliban. Nukta-nukta titik-titik yazhabani ilal madrasah. Apakah huwa atau hiya atau huma atau hunna? Dilihat kalimatnya ada Ahmad, kemudian wa dan kemudian ada Hasan. Berarti di sini ada dua orang, Ahmad dan Hasan. Keduanya adalah laki-laki. Maka kata ganti yang cocok menggantikan Ahmad dan Hasan
adalah na'am jayyid. Huma yazhabani ilal madrasah. Contoh yang lain, misalnya ada kalimat nukta-nukta aqra'ul Qur'an. Aqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Apakah dhamir anta yang cocok mengisi titik-titik tersebut? Atau nahnu? Atau ana? Atau hiya? Baik, kita lihat di kata kerja ini dia diawali dengan satu huruf yakni hamzah. Nah, ini bisa memberikan makna bahwa pelakunya adalah saya. Saya bahasa Arabnya adalah ana. Maka yang benar adalah ana aqra'ul Qur'an. Kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, anak-anakku dapat mengingat bahwa dhamir munfasil adalah dhamir atau ganti atau kata ganti yang penggunaannya dalam kalimat bahasa Arab itu terpisah dengan kata lainnya atau dapat berdiri sendiri. Dia tidak boleh ditulis bersambung dengan kata yang lainnya. Kemudian dhamir munfasil itu ada 28 dengan pengulangan yang terdiri dari 14 dhamir rafa yang sudah kita jelaskan tadi dan 14 dhamir nasab yang akan kita jelaskan selanjutnya. Naam anakku sekalian, inilah penjelasan kita, semoga bermanfaat. Naam, anakku sekalian, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa menyerapnya dengan baik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.